Bapak Ibu Saudara terkasih, saya teringat lebih dari 30 tahun yang lalu, saya waktu itu masih SMA, dipimpin oleh Pak Billy dan Bu Agnes. Di ruang ibadah tidak ada AC sama sekali, saudara. Ada saksi-saksi di sini, saudara, itu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, basah dari atas sampai bawah, dari kiri sampai kanan, dari depan sampai belakang, saudara. Tetapi kami tetap sukacita dan yang terutama, saudara. Walaupun AC tidak hadir, tetapi Allah tetap hadir, saudara. Wow, itulah sebabnya saudara, saya begitu haru, begitu mengalami saat-saat ini, saya teringat masa demikian, saudara. Dan satu hal yang sangat penting, kalau Yesus ada di dalam sini, hati tetap adem, saudara. Saya ajak saudara salami kanan kiri, depan belakang, hati tetap adem, kasih tahu. Ya. Yes. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ajak untuk kita tenangkan hati dan pikiran, untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk kita membuka hati dan mengizinkan Yesus sendiri yang berbicara dari hatinya masuk ke dalam hati kita. Saat Yesus mengajarkan salah satu ajaran yang paling penting dan paling fundamental, saudara, yaitu tentang bagaimana cara membangun rumah di atas batu. Mari saya ajak, kita akan membaca bersama di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pertama kali saya mendengar kisah ini lebih dari 40 tahun yang lalu saat saya masih di sekolah minggu. Dan sekian puluh tahun kemudian saya membaca dan mendengar kisah ini puluhan kali, bahkan ratusan kali, saudara. Dan saya percaya saya tidak sendirian, bahwa sebagian besar kita pun sudah tidak asing dengan kebenaran yang Yesus sampaikan ini. Dan saudara sekalian, apakah kisah ini hanya sekedar perumpamaan dengan nilai moral tertentu, saudara? Apakah ini hanya sekedar Yesus menyampaikan sesuatu yang bersifat normatif dan moralistik? Saudara sekalian, hari ini saya mau ajak untuk kita izinkan Roh Kudus sendiri yang menyingkapkan kebenaran yang Yesus mau sampaikan buat setiap pribadi kita. Mari saya ajak kita tundukkan kepala sejenak. Bapak, kami rindu, kami haus dan lapar. Berbicaralah Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus sendiri
yang memimpin, menuntun kami di dalam seluruh kebenaran. Sampai kami mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerima isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengerti maksud Yesus secara utuh, kita mau sama-sama pahami bahwa sesungguhnya Yesus menyampaikan, ya saudara, ada 3 kesamaan antara orang yang membangun di atas batu dengan orang yang di atas pasir. Yang pertama adalah saudara, mereka dua-duanya sama-sama mendirikan rumah. Dan sebelum turun hujan, banjir, dan badai, kedua-duanya punya rumah yang dari luar kelihatannya sama dan kokoh. Itu yang pertama, saudara. Jadi, saudara, sebelum ada hujan, banjir, badai, semua murid-murid Yesus kelihatannya sama, saudara. Dalam arti enggak kelihatan fondasinya dibangun di atas apa, saudara. Hal yang kedua, saudara, baik yang membangun di atas batu atau yang membangun di atas pasir, dua-duanya sama-sama mengalami hujan, banjir, dan angin badai. Perhatikan saudara, ini artinya Yesus sedang menyampaikan bahwa walaupun kita hidup benar di dalam Yesus, membangun rumah di atas batu, Yesus mengajarkan semua kita tetap akan dihantam hujan, banjir, dan badai, saudara. Itulah sebabnya kalau ada ajaran yang menyatakan di dalam Yesus tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, dengar. Yesus tidak mengajarkan demikian. Dan selain itu, saudara, Yesus juga mengajarkan di sini bahwa di ayat 25 dan ayat 27 itu sama. Baik orang yang membangun rumah di atas batu atau di atas pasir, mengalami kejadian yang sama persis, yaitu mengalami hujan, banjir, dan badai. Itulah sebabnya tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang merasa, kamu enggak ngalamin sih seperti apa yang saya alami. Badai kamu tuh enggak seperti saya. Wah, karena Yesus berkata, saudara, dua-duanya mengalami hujan, banjir, dan badai yang sama, saudara. Dan yang ketiga kesamaannya adalah dua-duanya sama mendengar firman Tuhan. Jadi saudara, perhatikan Yesus tidak berkata orang yang membangun di atas pasir itu tidak mendengar firman. Tidak begitu. Orang yang bangun di atas pasir itu juga mendengar firman. Itu artinya ini berlaku bagi setiap kita murid-murid Yesus, saudara, yang mendengar. Tetapi bedanya saudara, orang yang membangun di atas batu itu melakukan apa yang didengar. Tetapi orang yang membangun di atas pasir tidak melakukan. Nah, satu perbedaan ini membawa dampak yang besar. Karena itu artinya, saudara, orang yang tidak melakukan apa yang didengar, dia membangun di atas pasir, tetapi yang melakukan membangun di atas batu. Dan juga, saudara, orang yang tidak melakukan, rumahnya rubuh, dihantam hujan, banjir, dan badai. Tetapi orang yang membangun di atas batu, rumahnya tetap kokoh berdiri. Demikian kebenarannya, sedemikian sederhana dan sedemikian fundamental.
Dan saat ini saya ajak untuk kita menangkap maksud Yesus secara mendalam, saudara. Lebih daripada sekedar normatif atau moralistik. Mari saya ajak kita perhatikan bahwa sesungguhnya di ayat 24, Yesus mengucapkan satu kata yang penting di dalam naskah aslinya, yaitu kata therefore. Karena itu, nah saudara, kata karena itu ini sangat penting sekali. Karena di dalam khotbah di bukit Matius 5-7, Yesus mengucapkan therefore karena itu 13 kali. Saudara. Itu artinya setelah Yesus menyampaikan rangkaian poin kebenaran, lalu Yesus memberi rangkuman, memberi kesimpulan dari poin-poin rangkaian kebenaran yang disampaikan sebelumnya. Dan kata therefore di ayat 24 ini yang sedang kita bahas adalah kata therefore yang ke-13, yang terakhir, saudara. Dan saudara, itu artinya apa? Yang disampaikan Yesus ini masih di dalam konteks rangkaian kebenaran yang Yesus sampaikan sebelumnya. Yaitu di ayat 13 sampai 23. Kenapa dari ayat 13? Karena kata therefore sebelum therefore yang terakhir ini adalah di ayat 12 ketika Yesus menyampaikan aturan emas. Dan itu artinya saudara, Yesus lagi ngomong begini di ayat 24. Karena itu, karena dari ayat 13 sampai 23 aku menyampaikan kebenaran sama kamu. Kesimpulannya, ringkasannya, rangkumannya ayat 24 sampai 27. Nah, saudara, kita akan masuk lebih dalam tentang hal ini dan kita akan lanjutkan dengan pertanyaan sederhana. Saudara pernah renungkan enggak, saudara? Kenapa orang bodoh membangun rumah di atas pasir? Dan kenapa orang yang membangun di atas pasir disebut bodoh oleh Yesus? Dan bahkan pertanyaan berikut, saudara. Hari gini kita semua bangun rumah ya di atas batu lah, udah ngerti fondasi. Mana ada orang bangun rumah di atas pasir sekarang? Kalaupun ada udah jarang sekali lah. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih konkret, saudara. Apakah kebenaran yang Yesus sampaikan ini masih relevan pada saat ini, saudara? Di mana semua orang sekarang sudah bangun rumah di atas batu. Nah, saudara sekalian, jawabannya adalah kebenaran yang disampaikan Yesus ini bukan cuma relevan, tetapi menusuk tajam masuk ke dalam hati kita, saudara. Kalau kita mengerti apa sesungguhnya maksud Yesus secara spesifik, saudara. Mari saya ajak untuk kita sama-sama mengerti kenapa Yesus sebut bodoh, saudara. Kata bodoh di sini adalah moros yang artinya bukan kurang pinter. Ini bukan perkara intelektual, saudara. Jadi artinya apa? Orang yang secara intelektual otaknya pandai itu bisa moros, saudara. Karena moros itu artinya sembrono, heedless, reckless, gegabah, saudara. Kenapa dia disebut bodoh? Karena dia tidak memperhitungkan apa yang dilakukan membangun rumah ini secara jangka panjang. Pikirannya pendek, saudara. Dia tidak mengantisipasi hujan, banjir, dan badai. Jadi dia bertindak saja tanpa ada perhitungan ke depan. Dan selanjutnya kenapa disebut bodoh? Karena orang ini, saudara, cenderung malas. Maunya yang praktis, maunya yang cepat. Dan itu sebabnya kenapa orang bodoh itu membangun rumah di atas pasir. Karena dia mengira
Dengan bangun rumah di atas pasir, dia bisa lakukan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah, saudara. Di dalam Lukas 6 secara paralel Yesus menyampaikan kebenaran ini, saudara. Orang yang bangun rumah di atas batu itu harus gali dalam-dalam, meletakkan dasar di atas batu dan membangun rumahnya dengan kokoh. Dan itu semua artinya, saudara, itu lebih lama, lebih sulit. Dan ada harga yang harus dibayar jauh lebih mahal daripada orang yang membangun rumah di atas pasir. Nah, saudara sekalian, sekarang pertanyaan yang lebih real, saudara. Kenapa orang itu masih bangun rumah di atas pasir juga? Apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kata pasir? Saudara, ketika saya mendengar kisah ini, membaca apa yang Yesus sampaikan, saya langsung ingatnya apa, saudara? Apakah saudara juga berimajinasi yang sama? Oh, orang ini bangun rumahnya di tepi pantai. Pasir semua di situ. Ya, mungkin saja, saudara. Pasir-pasir halus begitu ya. Ya, lalu enggak bangun fondasi, jadi bangun aja langsung di atas pasir. Ya. Nah, saudara, kita akan mengerti kenapa orang ini bangun di atas pasir kalau kita mengerti konteks dan realita pada saat Yesus menyampaikan ini, saudara. Di Palestina, saudara, pekerjaan konstruksi dilakukan pada saat periode musim panas. Dan tanah-tanah itu karena begitu panas menjadi kering, saudara. Pasir itu bercampur dengan tanah liat, bahan-bahan mineral, saudara, kerikil-kerikil, kotoran-kotoran hewan, semuanya menggumpal, saudara, dan karena kering jadi mengeras, bahkan menyerupai batu, saudara. Dan itu sebabnya, saudara, ketika orang yang disebut bodoh ini melihat dia mau bangun rumah, oh ini tanahnya keras. Tuh keras, tuh keras. Dan saudara, dia langsung bangun rumah di atas pasir. Dan saudara sekalian, kebenaran yang Yesus mau sampaikan adalah pasir yang membatu bukanlah batu, saudara. Katakan sama-sama saya, pasir yang membatu bukan batu. Kasih tahu sebelah saudara. Pasir yang membatu itu bukan batu. Ya. Nah, saudara, kebenaran yang palsu itu bukanlah kebenaran yang sejati. Apa itu kebenaran yang palsu? Nah, itu sebabnya Yesus berkata karena itu. Karena saudara, kebenaran yang palsu Yesus rincikan di ayat 13 sampai 23. Ada 3 poin kebenaran palsu yang Yesus sampaikan. Dan kalau kamu bangun hidupmu di atas kebenaran palsu ini, kamu akan hancur. Apa itu? Itu di ayat 13 sampai 14, Yesus menyampaikan kalau kamu ikut dengan suara terbanyak mayoritas. Ya, karena semua orang lakukannya begitu. Saya juga begitulah, walaupun kita tahu bahwa itu salah, saudara. Ya nggak apa-apa Pak, saudara saya mau mengaku dosa, saudara. Pada saat sekian tahun yang lalu kita masih musim VCD, saudara, DVD. Waktu itu saya mau pelayanan loh saudara. Ya, mau setel VCD, filmnya Yesus disalib. Saya cari nggak ada VCD asli, belum muncul saudara. Apa yang terjadi? Ya saya tanya teman-teman pelayanan, mana VCD-nya? Ada, belum ada yang asli. Singkat cerita, akhirnya beli VCD bajakan. Kenapa? Kalau saudara tanya saya, ya semua juga pakainya VCD bajakan. Saudara. Wow. Dan kalau saudara berkata, tuh kan nggak ada apa-apa Pak, nggak ada masalah. Semuanya baik-baik saja. Saudara sekalian, hal yang tidak benar itu tidak akan muncul ke permukaan
sebelum turun hujan, banjir, dan badai. Tapi ketika hujan, banjir, dan badai itu menerpa, baru ketahuan. Hancur, saudara. Suap korupsi itu tidak muncul ke permukaan sebelum sang putra ini pukul temannya, berantem sampai temannya masuk ICU dan menjadi viral, baru muncul ke permukaan korupsi dan suap sampai papanya harus berhadapan dengan hukum, saudara. Sebelum itu terjadi, tidak ada apa-apa, saudara. Itulah yang Yesus maksud kalau kita ikut mayoritas kebenaran palsu, saudara. Cepat atau lambat ketika badai itu datang, maka hidup kita akan hancur. Saudara sekalian, saya ajak setiap kita tanya diri sendiri. Dalam hal apa yang saya sadar itu salah, tapi karena mayoritas melakukannya demikian, saya juga melakukan hal yang sama. Saudara dengar, itu pasir, saudara. Itu kebenaran yang palsu. Dan perhatikan juga di sini bahwa Yesus tidak berkata semua mayoritas itu pasir, tidak, saudara. Ini mayoritas yang tidak sesuai atau bertentangan dengan firman Tuhan. Jalan lebar dan jalan sempit. Saudara sekalian, cara-cara tindakan yang bertentangan dengan firman, kalau dilakukan oleh banyak orang, salah tetaplah salah. Walaupun mayoritas melakukannya demikian. Itulah poin yang disampaikan oleh Yesus, saudara. Yang kedua, saudara, kebenaran palsu ikut apa kata orang lain, saudara. Termasuk nabi palsu. Orang-orang yang berkata begini dan begitu tetapi tidak sesuai firman Tuhan. Kalau kita ikutin, saudara, maka kita menjadi sesat sendiri. Ikut sesat dengan apa yang orang sesat katakan, saudara. Saya menemukan, saudara, banyak sekali, bukan satu dua. Orang-orang yang hidupnya hancur karena investasi bodong, saudara. Waktu saya tanya sama mereka, saudara, kenapa kamu ikut-ikutan investasi bodong itu? Tahu nggak jawabannya, saudara? Itu polanya serupa, saudara. Ya, karena teman saya ikut, Pak. Bahkan, saudara, ada yang menjawab begini, karena pemimpin saya ikut investasi bodong, Pak. Dan saya lihat berhasil, Pak. Lihat, saudara, sampai badai menerpa, banjir melanda, saudara, barulah hancur, saudara, rubuh rumahnya. Kenapa? Karena itu kebenaran palsu. Itulah sebabnya orang yang menyampaikannya, Yesus sebut nabi palsu. Lihat hidupnya, lihat buahnya. Dan jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Termasuk pemimpin-pemimpin yang mengatasnamakan Tuhan menyampaikan kebenaran palsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kebenaran palsu yang ketiga adalah ikut kehendak sendiri, bukan kehendak Bapa, saudara. Yaitu, saudara, melakukan hal-hal bahkan termasuk pelayanan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan-setan, melakukan mujizat demi namamu, saudara? Itu artinya orang-orang ini siapa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang melakukan pelayanan. Orang-orang ini yang ada di dalam gereja, saudara. Tetapi semua hal yang dilakukan itu dengan agenda pribadi, dengan motif pribadi, dengan kehendak pribadi, saudara. Bukan untuk memenuhi kehendak Bapa. Ini orang-orang yang mementingkan diri sendiri, saudara. Itulah sebabnya dengar, saudara. Cepat atau lambat, orang-orang yang demikian pasti akan hancur, saudara. Pasti, saudara. Kapan hancurnya? Saat badai menerpa, banjir melanda, pasti rontok, saudara. Kenapa? Enggak murni, saudara.
Tidak ada anugerah yang Bapa berikan karena itu semua dilakukan bukan oleh kehendak Bapa. Nah, saudara sekalian, mari saya ajak setiap kita tanya diri sendiri. Apa mayoritas yang saya masih ikut-ikutan walaupun saya tahu itu salah? Apa kata orang lain yang tidak sesuai firman Tuhan yang masih saya ikuti? Dan apa kehendak saya pribadi yang sebetulnya saya nggak yakin apakah itu kehendak Bapa yang sampai hari ini masih saya lakukan? Saudara, ini adalah hal-hal yang Yesus maksud kalau kamu lakukan terus demikian, kamu bangun hidupmu di atas pasir. Dan saudara, orang-orang yang demikian ini dinubuatkan oleh Yesaya ketika Yesaya menyampaikan di dalam Yesaya 28, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, ini bicara tentang penghakiman, saudara. Kami tidak akan kena. Wow. Sebab kami telah membuat, perhatikan saudara, disebut bohong sebagai perlindungan kami. Dalam dusta kami menyembunyikan diri. Saudara. Kebenaran palsu adalah bohong, saudara. Itu semua adalah kepercayaan yang salah. Itu disebut pasir oleh Yesus. Dan yang menariknya, orang-orang yang membangun rumah di atas pasir merasa aman dan berlindung di atas dusta, saudara. Di atas kepercayaan yang salah. Di atas dasar yang rapuh, yang berubah-ubah, yang tidak kekal, saudara. Dan Yesaya melanjutkan, saudara, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan sebagai dasar dari dasar fondasi, saudara. Dan itu adalah Yesus, saudara. Dan di ayat 17, Yesaya melanjutkan, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, saudara. Ini hail, ini hujan batu es, saudara. Hujan di musim dingin itu akan menyapu bersih kebohongan itu, dan air lebat, inilah hujan, akan menghanyutkan persembunyian. Orang-orang yang merasa aman, orang-orang yang merasa nggak ada apa-apa tuh baik-baik saja. Toh saya bangun rumah saya di atas kebenaran yang disebut palsu itu, ya semuanya baik-baik saja. Yes, sampai hujan, banjir, dan badai menerpa, semuanya baik-baik saja. Saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, hujan batu es itu akan menyapu bersih perlindungan bohong. Air lebat hujan itu akan menghanyutkan persembunyian. Jadi saudara mengerti apa yang Yesus maksud? Jadi saudara, pada musim dingin, waktu hujan lebat itu turun, saudara, semua pasir yang membatu itu akan larut, saudara. Itulah saudara mengapa Yesus sebutnya hujan, banjir, dan badai. Bukan gempa bumi, saudara. Karena dengan hujan lebat, apalagi hujannya dingin, saudara, itu air es, itu akan menyapu dan semua pasir bercampur tanah liat dan sebagainya itu akan jadi lumpur. Dan lumpur-lumpur itu akan membanjir, saudara. Saudara pernah dengar atau pernah lihat likuifaksi, saudara? Tanah bergerak. Itulah sebabnya rumahnya rontok, saudara. Ditambah lagi badai menerpa, hancur itu rumah, saudara. Saudara sekalian, tidak main-main, saudara. Hebat kerusakannya
kata Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai dengan saat ini masa anugerah Allah tetap berlaku. Saudara, mari saya ajak setiap kita evaluasi. Mari saya ajak untuk kita cek dan periksa. Apakah ada pasir di dalam hati saya? Apakah ada kebenaran palsu di mana saya bertindak berdasarkan kepercayaan yang salah? Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya Yesus mengajarkan yang benar. Di dalam Lukas 6 ayat 47 dan 48, Yesus mengajarkan bagaimana caranya yang benar membangun rumah, yaitu di atas batu. Yesus mengajarkan begini saudara, ada 3 poin penting. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Saudara, karena sedemikian penting 3 poin ini sampai Yesus merincikan, menjelaskan, menggambarkan, mendeskripsikan di ayat berikutnya. Yaitu ayat 48 tentang 3 poin ini. Yang pertama, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, apa yang dilakukan? Langkah pertama orang itu menggali dalam-dalam. Katakan sama-sama saya, 2, 3. Menggali dalam-dalam. Perhatikan saudara, ini ajaran Yesus, bukan sekedar ajaran manusia. Yesus ajarkan menggali dalam-dalam. Itu sebabnya saudara, Yesus menghendaki untuk kita masuk dalam saudara, dig deep. Bukan cuma di permukaan. Yesus menghendaki kekristenan kita bukanlah kekristenan yang dangkal saudara. Yang cuma main di atas permukaan. Yang cuma saudara berkecimpung saudara di hal-hal yang di luar saja. Tetapi Yesus ajarkan orang yang benar, yang bangun rumah di atas batu, yang bijak ini menggali dalam-dalam. Ini bukan cuma sekedar belajar firman Tuhan lalu menggali makna yang mendalam saudara, tetapi di dalam konteks ini Yesus sedang mengajarkan saudara, mari kita membuka hati bagi Allah. Memeriksa dan mengevaluasi jauh ke dalam relung hati saya. Mari saya ajak setiap kita cek sama seperti Daud saudara. Daud berkata begini, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku. Dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara sekalian, mari saya ajak setiap kita, murid-murid Yesus dengar. Yesus perintahkan, gali dalam-dalam saudara. Buka hati dan izinkan Roh Kudus sendiri yang menuntun kita. Yang disebut dengan journey to the heart. Perjalanan masuk ke dalam hati kita saudara. Apakah di dalam jauh di balik relung hati kita ada kepahitan saudara? Apakah masih tersimpan kepercayaan yang salah? Apakah ada percabulan penyembahan berhala saudara? Apakah di dalam hati saya ada sedikit cinta uang ketamakan saudara? Apakah saya menyimpan kegeraman, kemarahan, kebencian? Bahkan apakah ada kerikil-kerikil dendam di dalam hati saya? Sampai saya mengeraskan hati saya. Apakah ada akar-akar semak dan duri itu menguasai, merundung hati saya? Saudara, inilah yang Yesus ajarkan. Dan kalau kamu temukan itu,
Yakobus katakan, buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Gali dalam-dalam, itu semua mesti dibuang, saudara. Saudara temukan di situ ternyata ada unsur-unsur, ada komponen-komponen yang tidak berkenan di hadapan Allah. Buang, saudara. Itu yang Yesus maksud menggali dalam-dalam. Dan ini dibutuhkan proses, saudara. Dan seringkali, saudara, dalam banyak kasus, untuk menggali dalam-dalam ini tidak bisa sendirian, saudara. Disinilah pentingnya komunitas, saudara. Di mana kita butuh dilayani. Kenapa? Karena kita sendiri seringkali tidak sadar, saudara. Karena itu adanya di bawah. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah itu terjadi di alam bawah sadar, saudara. Dan itu sebabnya kita butuh dilayani. Di sini hadir saya bersama dengan istri saya, saudara. Sejak kami menikah tahun 2004, saya kalau ketemu dengan mami mertua saya, saudara. Saya sering diajukan pertanyaan-pertanyaan dan ini aneh, saudara. Karena ini enggak terjadi sekali dua kali, berkali-kali. Dan itu, saudara, setiap kali mami mertua saya bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sangat sensitif, saudara. Itu seperti hot button, saudara. Itu seperti tombol panas yang menekan hati saya. Tiba-tiba darah saya naik, saudara. Dan itu terjadi di luar kendali saya. Karena itu terjadi di alam bawah sadar. Supaya kita mengerti. Ini banyak contohnya. Contohnya demikian ini. Itu baru merit ya, kita baru mulai hidup berkeluarga, saudara. Lalu ya, mami mertua saya asalnya Semarang, saudara. Lagi datang ke Jakarta, saya jemput, saudara. Di mobil lalu ngomong begini, mami punya ponakan loh. Wah, sekarang gajinya sudah segini. Lalu disebut lagi yang namanya itu gajinya segitu. Lalu mami mertua saya tatap mata saya. Memang enggak nanya sih, tapi saya mengerti maksudnya, saudara. Kamu gimana? Tahu enggak, saudara, waktu saya diperlakukan demikian, saudara. Itu ada yang naik di dalam dada saya sampai ke atas, saudara. Saya tersinggung sekali, saudara. Saya marah sekali. Saya enggak terima. Ya memang sih, saudara. Waktu itu saya belum punya apa-apa, saudara. Namanya juga baru nikah, saudara. Ya sebenarnya kalau mau jujur sampai sekarang juga gak punya apa-apa sih ya, saudara. Semuanya datang dari Tuhan, milik Tuhan kok. Kita semua gak punya apa-apa. Tapi saudara, saya tersinggung sekali. Saya marah sekali. Tapi kan hamba Tuhan gak boleh marah-marah sama orang tua, saudara. Jadi saya simpen di dalam, saudara. Itu kalau nelen ludah rasanya sakit, saudara. Dan itu gak cuma sekali dua kali. Dan waktu itu terjadi saya tidak sadar, saudara. Itu karena ada yang gak beres di dalam hati saya. Saya tidak sadar. Karena itu adanya jauh di dalam, saudara. Dan perhatikan saudara, saya sudah kenal Tuhan, saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Tapi saya tidak sadar, saudara, bahwa ternyata masih ada sesuatu yang belum beres. Di kesempatan berikutnya, saudara. Nggak ada angin, nggak ada hujan, saudara. Mami mertua saya ngomong begini. Mami itu baru invest loh. Dapat untungnya segini. Wah, lalu kamu gimana? Waduh, saudara. Jangankan invest waktu itu, saudara. Saya untuk nabung aja pas-pasan, saudara. Waktu itu masih berjuang, saudara. Dan waktu itu, saudara, darah saya naik lagi, saudara. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Sampai itu, saudara, menjadi konflik besar antara saya dengan istri saya. Istri saya mau pulang Semarang, saya bilang gak mau, kamu aja pulang sana sendirian. Saya gak mau dan saya tunjukkan di depan mami mertua saya, saudara. Bahwa saya gak suka, saudara.
Tahu nggak saudara, apa yang ada di dalam benak saya? Ini orang matre, nggak benar. Salah dia itu. Tapi saya tidak sadar akan balok saya sendiri, saudara. Yang saya lihat adalah selumbar di mata orang lain. Dan ini terjadi, saudara, terus menerus selama 13 tahun sejak kami menikah, saudara. Itulah sebabnya, saudara, hubungan pernikahan kami terus dirundung konflik karena hal ini, saudara. Sampai akhirnya, singkat cerita, saudara, apa yang terjadi? Tuhan pakai kompak, saudara. Inilah pentingnya sahabat-sahabat, saudara. Inilah pentingnya saudara-saudara di dalam komunitas. Ketika kami menyampaikan konflik yang sedemikian besar ini, saya digali, saudara. Saya ditanya, saya diingatkan tentang apa yang terjadi dan saya dilayani, saudara. Nah, saudara, ini ceritanya panjang, tapi singkatnya adalah demikian. Saya dilahirkan dalam keluarga miskin, saudara. Papa saya itu supir taksi, bukan online. Supir taksi yang dulu belum ada online argo, saudara. Mama saya itu jualan kue di pasar, saudara. Kami hari lepas hari, masa kecil saya itu adalah masa kecil yang kelam, saudara. Saya sempat mengalami periode kehidupan di mana sehari makan maksimal 2 kali, saudara. Betul-betul prihatin, saudara. Dan saudara, mama saya itu anak ke-14 dari 14 bersaudara, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan kalau lagi tahun baru Imlek semuanya kumpul di rumah Kungkung, waktu itu Kungkung saya masih hidup. Itu sekian puluh orang kumpul, anak, mantu, cucu semua, saudara semuanya kumpul di situ. Dan dari semua yang hadir di situ, keluarga kami adalah keluarga yang paling miskin, saudara. Dan saudara tahu, saya waktu itu masih SD, saudara. Itu ya, sekarang sih saya sudah bisa menyampaikan ini, saudara. Tetapi saudara, waktu saya ngalamin itu, saudara. Waktu saya dilayani ini adalah begitu buruk sampai seperti mimpi buruk, saudara. Jadi kan ada AQ, ada AI, ya saudara, itu kan anak-anak semua main, saudara. Dan saudara bisa bayangkan sepatu, sendal itu sekian banyak orang berantakan. Kita semua lagi main, anak-anak banyak, lalu AI saya bilang, Asid beresin ya itu sendal. Nah saya waktu itu masih kecil, saudara, saya nggak ngerti. Ya udah saya beresin aja. Tapi kok lama-lama, saudara, ya hari ini suruh beresin, besok suruh beresin. Kan saya mikir, anak-anak yang lain banyak, kenapa cuma saya yang disuruh beresin? Dan masih banyak contoh kasus lainnya, saudara. Itu kita kalau lagi tahun baru Imlek kita ngumpul, saudara, pada main kartu taruhan, saudara. Bukan judi, karena yang menang duitnya buat beli martabak, saudara, makan sama-sama. Dan saudara tahu, coba tebak, yang disuruh beli martabak siapa, saudara? Dulu belum ada GoFood, saudara. Belum ada online. Yang disuruh beli martabak, saya, saudara. Waktu itu saya masih SD, saya nggak ngerti, saya mah seneng-seneng aja lang. Saya juga makan martabaknya. Tapi kan tahun baru Imlek ini, lalu tahun berikutnya, tahun selanjutnya, saya lagi yang disuruh. Padahal anak-anak lain yang banyak, saudara. Cuma saya lagi yang disuruh. Lama-lama saya gede, saudara, SMP, SMA, saya mikir, kenapa cuma gua yang disuruh ya? Tahu nggak, saudara? Akhirnya singkat cerita, sampai satu titik saya sadar, saudara. Karena keluarga kami yang paling miskin. Dan saudara tahu kalau kita ngumpul, saudara, itu pada bercandaan. Pada semua, saudara, ya jokingnya, saudara. Saudara tahu siapa yang jadi objek cemoohan, saudara? Keluarga kami, saudara. Waktu itu saya masih kecil, saudara, saya juga ikut ketawa karena lucu, saudara. Tapi tahu nggak, saudara, lama-lama saya gede, saya mikir, kenapa kita lagi yang jadi objek ya? Dibully, diketawain, dicemooh. Saudara, ternyata saya sadar, saudara. Karena keluarga kami yang paling hina. Sampai satu titik waktu itu saya SMA, saudara. Saya berkata dalam hati saya
Saya nggak boleh miskin lagi. Saya nggak mau diinjak-injak orang terus. Dan itulah sebabnya saudara. Saya berusaha keras. Saya lakukan semaksimal mungkin untuk saya maju. Untuk saya tunjukkan bahwa saya punya martabat. Bahwa saya ada bukan untuk dihina-hina dan diinjak-injak orang. Dan itulah sebabnya saudara. Waktu mami mertua saya bertanya pertanyaan-pertanyaan sensitif. Itu yang membuat darah saya naik. Dan semuanya ini terjadi belasan tahun, puluhan tahun saya tidak sadar. Saudara. Sampai ketika waktu kami berdoa, saya didoakan saudara. Roh Kudus bawa saya ke dalam imajinasi-imajinasi yang terjadi, pengalaman-pengalaman masa lalu. Menggali dalam-dalam bahwa ternyata di hati saya ada kegeraman, ada kebencian, ada kepahitan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yesus melanjutkan langkah yang kedua. Meletakkan dasar di atas batu. Apa itu? Itu adalah bertobat. Metanoia, mengalami perubahan pikiran. Menaklukkan diri saya pada kedaulatan firman. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya sadar dan menemukan bahwa di dalam hati saya menyimpan kebencian, bahkan dendam, kemarahan, kegeraman, dan seterusnya saudara. Saya harus belajar untuk membuang semuanya itu. Termasuk pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu itu saudara. Dan digantikan dengan kebenaran, kasih Allah. Bahwa Yesus sudah mati buat saya, menebus dan semua sudah ditanggung oleh Yesus saudara. Dan saya harus belajar mengampuni. Saudara waktu didoakan itu saya harus sebut nama satu persatu. Saudara AI saya, AQ saya. Dan setiap orang saudara yang sudah melukai saya. Karena luka itu begitu dalam. Dan saudara apa yang terjadi kalau itu enggak terjadi saudara. Saya enggak bisa terima kebenaran itu. Mental saudara kebenaran karena saya masih simpan. Hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan itu adalah dosa. Saudara. Dan selanjutnya saudara, ketika saya didoakan itu saudara. Tahu saudara, saya sampai guling-guling di lantai saudara. Wah itu kenapa? Karena saya nggak bisa saudara, ampuni. Sampai saya bilang nggak bisa, terlalu sakit. Terlalu pedih saudara. Sampai satu titik saudara saya sadar memang gak bisa kecuali oleh anugerah Allah saudara. Sampai jam 2 pagi saudara baru saya rilis itu pengampunan. Tuhan saya ampuni, saya sebut namanya saudara. Saya ampuni, saya sebut kesalahannya satu persatu. Dan singkat cerita saudara. Tuhan menyembuhkan saya. Wow. Dan saudara, ketika itu sudah terjadi, saudara, maka langkah ketiga, membangun rumah dengan kokoh yaitu bertekun dalam proses ketaatan. Melakukan perkataan Kristus. Saudara sekalian, saya tidak berkata bahwa taat itu satu kali untuk selamanya, habis itu kita nggak bisa gagal lagi saudara. Makanya di dalam Lukas itu firman Tuhan berkata begini, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Langkah pertama ketika Tuhan memulihkan saya saudara, beberapa hari kemudian saya bangun pagi saudara. Jelas sekali saya mendengar Tuhan berkata, telepon mami mertuamu, bereskan hubunganmu dengan dia. Dan itu pertama kali setelah sekian belas tahun saudara saya tidak pernah menelpon mami mertua saya. Saya di Jakarta, dia di Semarang, saya panggil istri dan kedua putra saya. Di depan
istri dan kedua putra, saya telepon mami mertua saya. Dan waktu mami mertua saya angkat, saudara, saya berkata, Mami, Tuhan pulihkan saya, Tuhan suruh saya untuk saya bertobat. Dan saya mau minta maaf sama tiba-tiba mami mertua saya menangis, saudara. Dan bukan cuma mami mertua saya, istri saya depan saya menangis terseduh-seduh, saudara. Dan karena di sana nangis, di sini nangis, saya juga nangis, saudara. Yang bingung siapa? Kedua putra saya lagi lihat-lihatan, ada apa ini? Ini sinetron tapi bukan di TV. Kok kenapa begini? Karena mereka masih kecil waktu itu, saudara. Dan saudara, Tuhan memulihkan hubungan saya dengan mami mertua saya. Dan saya bertumbuh di dalam proses ketaatan untuk mengasihi mami mertua saya. Dan saudara, inilah yang disebut kita beroleh kasih karunia untuk menjadi pelaku firman. Saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini saya mau ajak setiap pribadi kita, mari setiap kita melakukan journey to the heart. Masuk dalam perjalanan ke dalam relung hati kita. Apakah ada sesuatu yang kita temukan di sana? Dari mana kita bisa tahu ada yang gak beres, saudara? Ada beberapa petunjuknya, saudara. Ketika kita menemukan, kenapa ya? Kok saya gak bisa kendalikan ya? Kenapa ya? Waktu dia berkata begitu, kenapa saya bisa marah? Kenapa saya tersinggung sekali ya? Kenapa ya? Kok saya terikat kebiasaan buruk yang saya gak berdaya ya? Kenapa ya? Kok saya nggak bisa kendalikan perkataan saya, tindakan saya, dan perasaan saya, pikiran saya dalam titik-titik tertentu itu di luar kendali saya. Saudara dengar, itu adalah bukti masih ada pasir di dalam hati kita. Saudara. Dan itu sebabnya saudara, Yesus memerintahkan kepada kita untuk kita semua. Mari kita bangun rumah di atas batu dengan menggali dalam-dalam. Dan mari kita meletakkan dasar di atas batu, yaitu Yesus. Dan kita membangun rumah dengan kokoh. Mari saya ajak setiap kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Berapa banyak saudara yang saat ini engkau menemukan Roh Kudus sudah bicara di dalam hatimu. Ada sesuatu di dalam hati saya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mari saya ajak setiap kita membuka hati. Karena Allah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dan bukan cuma saat ini. Ini adalah suatu proses, saudara. Dan seterusnya, Allah sendiri yang akan, Roh Kudus sendiri yang akan menemplak, mengingatkan, mengoreksi, mengevaluasi kebenaran-kebenaran yang palsu, kepercayaan-kepercayaan yang salah, pasir yang menyerupai batu. Itu adalah hal-hal dusta dan kebohongan-kebohongan yang masih menguasai hati kita. Mari saya ajak setiap kita datang kepada Yesus. Dan mari kita dengarkan Allah sendiri yang berbicara, berbisik ke dalam hati kita. Suara Allah begitu lembut sekaligus begitu tajam, saudara. Karena Allah mau untuk kita membangun rumah kehidupan kita dengan kokoh. Yes. Bersamamu
Mari kita buka hati kita. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, Yes. berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saat ini saudara dan seterusnya, Allah yang akan membawa kita masuk ke dalam masa-masa lalu yang sulit kita lupakan, saudara. Yang itu melukai perasaan kita. Yang itu sungguh menyakitkan hati kita. Dan itu yang Allah mau bereskan. Allah mau selesaikan untuk kita buang semuanya itu. Supaya kita tidak membangun keluarga kita, komunitas kita, rumah kita di atas pasir. Hal-hal yang palsu, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Langkah pertama, Yesus ajarkan gali dalam-dalam, saudara. Dan itu sebabnya, saudara, dibutuhkan bukan cuma keterbukaan di hadapan Allah. Tetapi kita butuh terbuka bersama dengan kompak. Orang-orang yang Tuhan tempatkan yang paling dekat dengan kita. Supaya kita bisa saling melayani. Supaya kita bisa saling mendoakan. Supaya kita bisa saling terbuka dan saling membangun. Itulah yang Yesus ajarkan, saudara. Mari saya ajak setiap kita bangkit berdiri. Mari angkat tangan dan buka tangan kita. Buka hati kita di hadapan Allah. Katakan, jiwaku terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Yes, jiwa kami terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kebenaran benih yang sudah ditaburkan boleh tumbuh di dalam tanah hati kami yang baik. Ketika kami belajar untuk terbuka dan menggali dalam-dalam. Dan saat kami menemukan segala sesuatu yang kotor
dan kejahatan yang begitu banyak itu. Kami butuh kasih karunia Tuhan untuk membuang semuanya itu dari hati kami Tuhan. Dan kami izinkan firman-Mu, kami mau terima, tertanam, dicangkokkan ke dalam hati kami. Untuk kami belajar mengampuni, untuk kami belajar melepaskan utang kesalahan orang-orang yang sudah berbuat kepada kami. Untuk kami lepaskan berkat, kami lepaskan kasih dari Golgota itu. Karena Engkau berkata sudah selesai. Engkau sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Segala sakit hati kami, segala perasaan marah, luka, tersinggung, dendam, kebencian, semua sudah diselesaikan di kayu salib. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau mengalami perubahan pikiran, pembaharuan akal budi. Bahwa sesungguhnya semua oleh anugerah-Mu Tuhan. Semua sudah ditanggung termasuk dosa-dosa kami sendiri. Engkau sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan itu sebabnya Tuhan, kami beroleh anugerah untuk mengampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Dan kami beroleh anugerah untuk kami mengabdikan diri, menaklukkan diri kepada kedaulatan-Mu. Firman Allah yang menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kami. Yang mengatur, yang mengubah hidup kami. Dan kami beroleh anugerah untuk taat. Melakukan firman-Mu, membangun rumah di atas batu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang terus melanjutkan, memimpin, menuntun kami untuk kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Untuk kami menggali dalam-dalam, meletakkan dasar di atas batu penjuru yaitu Yesus. Dan membangun rumah dengan kokoh di dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan, amin. Amin.